Dan Tuhan begitu luar biasa bagi yang baik. Tuhan, terima kasih. Kau masih berikan kami temuan. Kau masih berikan kesempatan dalam hidup setiap kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, merasakan hadirat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau meninggalkan segala aktivitas kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan di dalam Engkau, ada kekuatan di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kebebasan di dalam hadirat-Mu, ada damai sejahtera di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua terjadi dalam hidupku, ku tahu tak seizinmu Tuhanku, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu.
terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang setiap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik? Tuhan Yesus baik? Dahsyat? Luar biasa? Yes, haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali kita mau flashback tahun 2022. Pernahkah Bapak Ibu melihat ke belakang ketika kita berjejak betapa dahsyatnya Tuhan menyertai kita sampai hari ini? Amin. Proses demi proses yang harusnya kita nggak tahu, tapi ternyata Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Angkat tanganmu. Berapa banyak yang mendapatkan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau bersyukur lebih lagi. Dan angkat kebaikannya.
Amin. Seakan-akan jalan tertutup Bapak Ibu Saudara, tapi di situ Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa baik bersama-sama. Kita mau katakan mujizat masih ada. Katakan, Tuhan bersamaku, mujizat masih ada. 1, 2, 3. Tuhan bersamaku, mujizat masih ada. Sekali lagi kalimat, Tuhan bersamaku, mujizat masih ada. Puji nama Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun Yobel, penggenapan janji akan. Haleluya. Tuhan. Hanya darah Yesus yang mampu mengampuni segala dosa.
Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang aku dahulunya, terjatuh hati yang terluka.
untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti Yesus ketika Engkau ada di muka bumi ini Tuhan, kemanapun Engkau pergi, dimanapun Engkau berada, di situ Engkau beri jawaban bagi banyak orang. Di situ Engkau dicari banyak orang, dan hidupmu selalu bernilai bagi banyak orang, menjadi jawaban bagi banyak orang. Inilah kerinduan kami, panggilan kami orang percaya, menjadi garam dan terang yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Inilah panggilan kami orang percaya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami, memimpin kepada kami Tuhan, untuk kami terus bisa menjadi terang dalam hidup kami. Kami yakin Engkau ada di tempat ini. Puji-pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami membawa hidup kami, hati kami, bencana kami pada Tuhan. Dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman Tuhan. Hidup kami akan berubah, hidup kami akan berbuah ketika kami mendengar melakukan firman. Urapi kami yang baru yang terbatas ini, urapi setiap jemaat yang mendengar. Kami siap diberkati firman dalam nama Yesus yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Jemaat Galilea, saya siap bangkit menjadi. Sekali lagi, jemaat Galilea, saya siap bangkit menjadi terang. Di kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Begitu cepat hari ini kita masuk di tanggal 22 bulan Januari. Sepertinya Natal baru saja selesai. Ini sudah ornamen Natal sudah nggak terlihat. Depannya kepada dekorasi sudah mulai rikes-rikes ya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih melanjutkan firman Tuhan yang beberapa minggu kemarin sore. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Yesus sebagai sumber terang, dan setiap orang yang ikut Yesus sebagai sumber terang tidak berjalan dalam gelap, berarti berjalan dalam terang. Kenapa? Karena dalam diri kita ada terang hidup. Kalau dalam diri kita ada terang hidup, berarti hidup kita pasti akan menjadi terang. Matius 5:16 katakan, kamu adalah terang dunia. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, saya bacakan dari firman Tuhan. Hendaknya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di rumah, bukan di kamar. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik, bukan perbuatanmu yang jahat. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang dimuliakan. Ketika kita melakukan yang baik, siapa yang dimuliakan di sini? Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapa dipermuliakan karena kita sebagai terang, kita berfungsi
harus dapat membuktikan bahwa dirinya menghasilkan buah terang yang dapat dilihat dan dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita. Dalam Efesus pasal 5 dikatakan ayat ke-8, kita udah dalam kegelapan dulu kita di dalam kegelapan, tetapi kita sekarang hidup dalam terang. Kita sudah dipindahkan dari gelap menuju ke terang. Berarti harus ada perubahan. Kalau hidup kita dulu gelap dan dipindahkan dari terang, berarti hidup kita harus ada perubahan. Kalau orang percaya pengikut Yesus ada di dalam sumber terang itu, kalau hidup kita belum berubah, berarti perlu dipertanyakan, masih ada yang salah dalam diri kita, dan kita perlu mengalami perubahan. Terang itu menghasilkan buah, gelap juga menghasilkan buah. Kalau terang itu menghasilkan buah yang membawa kehidupan kita yang baik, berguna untuk diri juga untuk orang lain. Demikian pula buah gelap itu juga menghasilkan buah, bukan menghasilkan yang baik, tetapi membawa kepada kematian, membawa kepada kebinasaan, bahkan pada akhirnya merugikan siapa? Diri kita juga orang lain. Hari ini kita akan melihat apa buah terang itu yang diusulkan. Kemarin sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini yang pagi hari ini saya akan coba sedikit. Apa buah terang itu? Terang itu harus menghasilkan buah. Sebab kalau tidak menghasilkan buah, berarti kita belum berfungsi di sana. Efesus pasal yang ke-5. Inilah buah terang yang harus kita keluarkan. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca 1-3. Karena buah terang, buah dari terang adalah 1-3. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini buah terang yang harus kita hasilkan. Kalau kita mengatakan aku pengikut Tuhan, pengikut Yesus, berarti kita harus berjalan dalam terang, menjadi terang. Dan buah terang yang pertama adalah kebaikan. Itu harus kita keluarkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan harus bisa dirasakan, dinikmati oleh orang di sekitar kita. Buah terang yang pertama kebaikan. Lawannya kebaikan apa? Kejahatan. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 39, saudara dibaca firman ini sudah katakan Bu sore. Ini yang pagi saya ulang. Itu di situ ada seorang wanita perempuan yang namanya Tabita atau Ibu Dorcas. Tabita itu dalam firman Tuhan dikatakan dia pengikut Kristus, percaya Yesus, pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, dia harus menghasilkan buah terang. Apa yang dihasilkan oleh Tabita? Firman Tuhan katakan selama hidupnya dia selalu berbuat baik. Ada tindakan, ada action, ada perbuatan yang dilakukan oleh Bu Tabita ini selalu berbuat baik. Dengan cara apa? Menolong orang yang membutuhkan, memberi sedekah, suka memberi, suka berkorban, tidak pelit, tetap murah hati. Ini Bu Tabita. Bahkan di sana Ibu Tabita dikatakan dia punya talenta. Talentanya apa di sana? Menjahit. Ketika Bu Tabita meninggal, Pak
Petrus datang, orang-orang di sekitar ada banyak wanita-wanita, mereka ngomong kepada Pak Petrus, Pak Petrus, iki lho bajune sing digalekne Ibu Tabita. Memamerkan kebaikan atau kejelekannya? Menyampaikan kebaikan. Ini loh Pak Petrus, Bu Tabita waktu hidupnya aku suka dikasih baju, aku diberi baju, ini loh tak pakai bajunya sampai sekarang. Yang disampaikan kebaikan yang dikerjakan Bu Tabita selama hidupnya. Kenapa hari itu dia bisa lakukan Bu Tabita? Karena Bu Tabita adalah pengikut Kristus, makanya dia harus membuahkan kebaikan Bu Tabita. Contoh yang kedua adalah Barsilai. Dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 31, sudah bisa catat. Barsilai itu usianya 80 tahun. Dia kaya raya tapi murah hati. Ada orang kaya raya tapi pelit, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ini beda Barsilai, kaya raya tapi murah hati. Saudara, dia melayani usia 80 tahun, dia masih suka melayani. Melayaninya dalam bidang apa? Menjamu Raja Daud, memberi makan. Itu Barsilai. Kalau dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 di situ ditulis ada seorang wanita suka kaya raya juga, tapi dia juga murah hati. Dia suka memberi makan kepada hamba Tuhan Elisa yang datang ke rumah. Dijamu. Gak ada di situ. Dia memberikan tuntangan kepada hamba Tuhan Elisa, memberikan kamar di sana. Ketika hamba Tuhan mau melayani, istirahat dulu, memberikan tumpangan. Itu kebaikan, kebaikan. Gak ada di situ. Kalau kita baca Injil Matius pasal 1 ayat 25 sampai 37 itu adalah Matius 12 janda miskin. Janda miskin juga bisa berbuat baik, saudara. Jangan pikir kalau kita nggak punya apa-apa, kemudian kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa. Janda miskin dalam Matius pasal 12 itu hanya memiliki 2 peser, yaitu 1 duit. Kalau sekarang itu uang receh, uang koin yang paling kecil berapa? 50.000, 50 rupiah. Ya ada ya, 50 rupiah sekian. 550. 100 masih ada, 100 rupiah, 100. Iya 100 rupiah. Di situ yang dia punya. Tetapi ketika dia datang beribadah, dia nggak dengan tangan kosong. Dia yang miliki cuma 100 rupiah itu tadi diberikan. Tuhan ngomong apa? Janda ini memberi lebih banyak daripada mereka orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya memberi dalam kelebihannya, tapi janda ini memberi dan kekurangan yang bahkan seluruh hidupnya. Adanya cuma 100 rupiah, yaitu diberikan. Dia pernah punya beras cuma 1 liter, gelalnya yang tepung, wis pakai kabeh. Pernah enggak? Terus bisa mau makan apa? Urusan itu yang penting kita makan. Amin. Dalam Lukas pasal 10 itu wanita Samaria, kemarin kita dibahas oleh Yesus. Wanita Samaria yang baik hati. Dia memberikan kebaikan secara totalitas. Ketika ada orang jatuh gitu, mulai kalau ada orang jatuh di jalan, kasihnya yo 12. Itu imam, itu orang lain. Tapi wanita Samaria ketika melihat orang jatuh, dia datangi dia mengangkat, membalut lukanya, ditumpaknya di keledai, dan sekarang ditumpaknya mobil Ijang, ditumpaknya juga di keledai karena ada Ijang, Avanza, ya, Zebra, ditumpaknya mobilnya,
dibawa ke penginapan, nah sekarang rumah sakit ya, ke penginapan di sana, dikatakan dong, dipasangin di situ, dibayari, wah, totalitas, kebaikan dan totalitas. Itu yang dikerjakan oleh wanita Samaria. Ada banyak kebaikan-kebaikan dalam Alkitab, dan kita semua juga akan terus melakukan kebaikan. Amin. Melakukan kebaikan bukan karena kita kaya atau miskin. Saudara, orang yang memberi itu bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah punya hati nggak untuk memberi. Orang yang kaya kalau nggak punya hati untuk memberi, tidak bakalan memberi. Orang yang miskin sederhana untuk makan aja tak harus berkumpul berdoa, bisa punya hati untuk memberi orang lain. Itu saudara. Dan kemarin minggu ini saya sampaikan di minggu sore. Pedang firman itu pedang bermata dua. Ya atau ya? Gak langsung kita cuma ngajar doang, tapi gak mau melakukan. Kadang-kadang sebelum kena kepada Jumat harus kena ke saya dulu. Tak dulu baru kebaikan. Saya sudah saksikan bagaimana Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebaikan dalam keadaan saya tidak, dalam keadaan saya membutuhkan, belum berkelebihan, tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan. Mulai dari bagaimana memulangkan anaknya orang sampai selesai, sementara anak kami juga sekolah. Dan ibu kemarin saya sampaikan firman Tuhan ini itu kadang-kadang kita itu setiap hari sebenarnya setiap hari kita dilatih sama Tuhan bagaimana kita punya kepekaan sama Tuhan. Betul nggak? Dilatih. Tuhan berbicara lewat mana saudara? Sini hati. Bukan sini, di sini Tuhan berbicara. Saudara. Kadang-kadang Tuhan itu jawaban berbicara, kadang-kadang kita nggak peka. Saya terus belajar melatih kepekaan kami. Tuhan berbicara. Setiap hari juga. Ketika kami ke pasar, saya jalan kaki, saya sudah mulai move out dari yang dulu-dulu. Kalau jalan sendiri saya sedih, ya. Karena dulu saya sering jalan bersama suami. Tapi kemarin hari saya dari tempat ini saya jalan ke lapangan sendiri. Gak sendiri, dengan Mas Kristus. Ya. Saya jalan ketemu suaminya Pak Guru Sitari, Pak Budian. Bu, sendiri tadi kita pulang juga dia. Kita duluan, saya belakang, saya nggak naik motor, saya jalan dari sini sampai sana, putar lapangan 3 kali, pulang lagi jalan kaki. Dan kapan hari saya ke pasar jalan kaki. Enggak saudara. Kemudian di situ baru mau masuk pasar, ini sudah berbicara. Gak banyak saudara, gak banyak. Ini saya katakan itu melatih kepekaan. Saya dituntutkan Tuhan suruh beli kue pukis di pasar, dan pukis yang baru dibuat saudara. Aku beli situ, suruh masukkan orang bukan desa saudara. Nah, saya sama Tuhan, ini melatih kepekaan saudara. Dengannya sebenarnya berapa ribu sih? Gak sampai ratusan, gak sampai cuma sedikit aja. Dilatih kepekaan saya. Oh ya, saya beli, tak kasihkan yang di depan itu, kemudian tak kasihkan yang datang di sini, yang di depan itu. Nah, untuk sarapan. Oke bu, mantap bu. Kecil, perkara kecil, tapi di situ belajar peka. Ke pasar lagi saudara. Saya ke pasar ya. Mula-mula saya pulang dari didatangi Bapak Beca. Yang waktu itu belum kasih. Bu, saya kemarin bu, beberapa waktu saya nggak datang di sini, nggak datang. Kenapa? Ngobrol, ngajak ngobrol Bapak saudara. Karena kalau ketemu di begitu, nggak bisa saudara. Saya ketambah, terang saya sakit beberapa minggu. Dan puji Tuhan Pak, sekarang sudah sehat, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan Bapak hidup. Sudah, saya di dalam pasar, saya pulang di jalan
aku buka dompet, Pak, untuk sarapan. Nggak banyak, tapi di situ belajar namanya kepekaan, saudara. Kalau dari perkara yang sederhana ini kita sudah peka, saudara. Wow, Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan saudara akan lebih peka lagi dengan orang-orang di sekitar. Amin. Dari perkara kecil, saudara. Kalau perkara kecil kita peka, saudara. Rasanya siap pulang tuh, saudara. Susah apa senang? Aduh, tapi lagu bodoh sesuk aja bisa kok disuruh ngomong kayak nih. Enggak. Hati saya nyelok, saudara. Sukacita. Karena saya dilatih Tuhan, dididik Tuhan untuk belajar kok. Enggak sampai di situ banyak kalau saya katakan. Tapi ini bagian kecil yang saya lakukan hari-hari kami. Karena kami dijumpai banyak orang, bukan hanya orang di pasar, tapi dijumpai dengan banyak jemaat-jemaat di sini yang bisa banyak dijumpai. Tapi di situ Tuhan melatih terus. Saya katakan orang yang tidak pernah berhenti menabur tidak akan pernah berhenti untuk menabur. Amin. Itu yang terus saya katakan dalam diri saya. Firman Tuhan itu tidak pernah batal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang menabur tidak akan pernah kelaparan. Orang yang menabur tidak akan kekurangan. Firman Tuhan katakan akan semakin dilimpahi, semakin dilimpahi, dan semakin dilimpahi. Amin. Dengan caranya Tuhan. Pola pikir kerajaan Allah itu beda dengan pola pikir dunia. Kalau pola pikir dunia hemat maka kalau kamu kaya, paling kaya, ya hemat kok. Ya enggak? Pola pikir kerajaan Allah ketika kamu akan berkelipat itu janji Tuhan, karena Tuhan bukan saya, katakan saudara. Kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Amin. Selalu ada jalan. Ketika di sini ada niat hati, kita Tuhan berbicara dalam setiap hari. Latihlah kepekaan dalam hidup setiap hari bersama Tuhan. Saya yakin kok, ketika sudah dekat dengan Tuhan, dan pasti peka. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang membuat peka dengan Tuhan. Kalau ngomong aku intim dengan Tuhan, tapi kalau kita nggak peka, nggak ada action, nggak ada tindakan, nggak ada apa-apa, saudara. Karena di sini tadi katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu, actionmu, tindakanmu yang baik. Tindakan kita itu loh, saudara, yang penting. Action kita, perbuatan itu yang penting. Saya khotbah rapi berintik, saudara. Kata-katanya bagus, tapi kalau saya tidak ada action, tidak ada tindakan perbuatan, nol. Ngomong doang, bukan bilang. Betul? Ngomong kosong, saudara. Tuhan mau kita semua belajar tahun ini. Komitmen kita, aku siap bangkit menjadi terang, saudara. Bukan hanya di keluarga. Keluarga itu wajib, harus, saudara. Amin. Keluarga itu wajib, harus jadi terang di dalam keluarga. Juga kemudian keluar menjadi terang, sehingga Bapa di surga kita akan bisa memuliakan Bapa yang di surga. Kebaikan itu harus bisa dilihat, dirasakan, dinikmati oleh orang di sekitar kita. Bukan hanya ngomong tok, tapi harus dirasakan, dinikmati kebaikan itu oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak harus bermewah-mewah, saudara. Isomnya memberi sedikit, ya sedikit. Amin. Itu saudara, saya juga belajar itu. Saya kalau di apa ya saudara, dituntut
Saudara itu bisa kembangkan kebaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Pasti Tuhan akan berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan berbicara, saudara, jangan pernah lakukan apa yang Tuhan katakan. Sebab kalau Tuhan yang memerintahkan, di situ Tuhan sudah menyiapkan janjinya buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara ya, buah yang kedua. Apa tadi? Efesus tadi. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Keadilan itu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak semena-mena, berpihak pada orang benar, berpegang kepada kebenaran. Keadilan untuk sampai kepada yang namanya buah keadilan ini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan hikmat Tuhan. Bagaimana kita untuk sampai kepada yang namanya menghasilkan buah keadilan. Dan di situ kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah apa dulu kira-kira? Salah juga, ya masalah di sana. Pilihan. Dianggap sebuah pilihan, dianggap sebuah masalah. Di situ terang kita membuahkan keadilan atau tidak di sini. Coba kita akan melihat bagaimana Raja Salomo berlaku adil. Kita melihat contoh saudara dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 16. Saya ayat 16, Bapak Ibu 17 ya, dan seterusnya supaya kita mengerti cerita daripada Salomo ini dalam firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3:16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sudah menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. 17. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan itu melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam ada perempuan itu mati karena ia melindunginya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannyalah anakku itu di mangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di mangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang dilahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Seperti sudah, saudara, 2 orang satu rumah sama-sama hamil, sama-sama melahirkan. Lucu ya saudara, tidur bersama. Saudara, ternyata anaknya yang satu itu mati karena ketiduran. Hati-hati ya yang punya bayi ya. Kasus karena anaknya pengen hidup ditukar sama yang ibunya tidur tadi. Loh, ketika ibunya menyusui, loh, ini kayak ibu anak saya. Terjadilah kelek-kelekan bersebut. Sudah tahu kelek-kelekan? Kelek-kelekan tahu? Anakku yang mati, enggak anakku. Anakku hidup, bukan anakku yang mati. Wah, betapa ramainya ini di depan siapa ini?
Gak sopan ya. Di depan raja pengelan saudara. Nah, ini sebuah masalah yang harus diselesaikan. Ketika menghadapi seperti ini perlu hikmat bagaimana bertindak adil itu seperti apa, saudara? Ketika saudara menghadapi anak-anak saudara, ini perlu hikmat, saudara. Ya. Terus ayatnya yang ke 20 sampai mana tadi ya? Ayo Bapak Ibu dibaca. Nah, 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Ya kan? Nah, kok raja ini kok minta pedang, saudara? Dikasih hikmat Tuhan, minta pedang. Kemudian lanjut 25. Kata raja, angkatlah anak yang kecil itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Ini keadilan. Enggak nyari wis tok separuh paredik dipenggalai. Itu ya saudara. 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun jangan untukmu, penggalah. Nah, baru ketahuan siapa yang sesungguhnya ibunya yang benar. Mana ibu tenanan, saudara. Nama seorang ibu gak tega anaknya dibunuh. Yos, aku tak kalah mau kaya. Gak apa sepenting urip. Betul gak? Oh, luar biasa. Ayat ke-27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibu. Ketika seorang perempuan ini merelakan anaknya diberikan kepada orang lain, justru ibu ini kenalan enggak? Kenalan enggak? Tidak, justru mendapat. Oh, ini ada nilai kerajaan Allah juga, saudara. Baru saya dapatkan di sini tadi. Ini ada nilai kerajaan Allah juga. Nilai uang kerajaan ternyata dimiliki oleh seorang wanita juga di sini. Ketika wes tuan kerajaan teknologi kain, tetapi raja nggak nurut, saudara. Terus apa? Kepenaan ya, saudara ya. Tetapi raja memberikan kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika semua orang mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, takutlah mereka pada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada hatinya untuk melakukan apa? Keadilan. Untuk berlaku adil dibutuhkan apa? Hikmat Tuhan. Ya. Diperlukan hikmat Tuhan. Kita kadang-kadang gak bisa, gak mampu untuk kita berlaku adil. Ya. Dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh tentang keadilan. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat 9. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama 1 Tesalonika 2:9, 1, 3.
Itu namanya ungkapan kesaksian yang lain. Oke, bagi pastor. Khotbah yang hidup adalah kesaksian dari diri. Khotbah yang hidup, saudara. Kesaksian dari diri kita masing-masing. Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana dia berlaku adil. Dia katakan firman Tuhan, kami bekerja kapan? Siang, malam. Tapi Rasul Paulus juga melakukan hal yang lain. Pasal 3 ayat 10. Yuk, baca. Ini harus adil seperti ini, saudara. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang 10. Sudah ketemu? Ya, 1 Tesalonika maksudnya ya, saudara. Bukan 2. Satu ya. Tadi 1, 2, saya 1, 3, 10. Karena saya baca kok ya enggak pas ya. Akhirnya saya tadi di alih bakalnya. Ya, 1, 3. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang dari iman. Rasul Paulus memberikan contoh teladan, doanya juga pagi dong, siang malam, kerjanya siang malam. Gak bisa aku doa siang malam, kerjanya tuh terus. Gak ada dong, gak seimbang. Aku kerja siang malam, doanya ibadahnya belas gak enak. Gak ada dong, gak seimbang. Kita harus memikirkan perkara jasmani selama kita di dunia. Kita harus memikirkan perkara rohani untuk kekekalan kita. Amin. Karena di dunia ini kita hanya sementara. Siapa yang mau di dunia terus? Capek, saudara. Ada waktunya. Kita harus memikirkan perkara-perkara jasmani, bekerja, membangkit tulang, menguras keringat sejak dari remaja, kata lansia. Saudara, kalau saya bekerja di belakang itu baru sambil kalau capek berapa ya 12 itu loh, saya ketik siapa bilang langsung pertama lansia tidak berguna. Itu hiburan, saudara. Jadi yang tadinya ngobrol sudah bisa ketawa sekali-kali kekuatan kita jadi semangat lagi. Karena saudara, kita harus memikirkan perkara dunia. Kerja itu harus katakan kalau nggak bekerja, harus katakan jangan kerja keras wajib. Tapi jangan sampai karena kerja keras kau lupa pelayanan, kau lupa doa, kau lupa ibadah. Itu namanya nggak adil. Dong, seimbang. Begini saudara, jangan kita terjebak ya saudara hari-hari. Kadang-kala orang terjebak dengan punya acara, lupa pelayanan, lupa ibadah. Itu strateginya itu saudara. Iblis itu punya strategi apa? Aku datang memberi hidup dan menikmati Tuhan. Kalau iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri lama-lama dicuri sidik-sidik. Seharusnya waktu ibadah, waktu pelayanan, waktu doa nggak iso dicuri. Jadi sama-sama iblis lama-lama masuk dalam rangka iblis, nggak sadar. Oh ternyata aku terbelenggu dengan keadaan. Kita harus tahu bagaimana kita harus memikirkan hidup selama di dunia, memikirkan tentang surga. Kalau di dunia cuma sementara, ibadah itu untuk kekekalan.
khotbah, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga. Juga penting waktu untuk keluarga. Ada waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Ada keuangan yang kita berikan untuk Tuhan. Ada keuangan yang kita alokasikan untuk keluarga kita. Ada keuangan yang kita alokasikan untuk orang-orang sekitar kita. Itu seimbang, saudara. Jangan semua untuk dirimu, untuk dirimu, untuk dirimu. Kita akan memikirkan supaya kita ini saya ulang-ulang sudah nancep. Firman Tuhan itu saya ulang-ulang biar nancep. Kalau nancep saudara akan melakukan firman. Nilai manusia itu bukan apa yang kau dapat, tapi apa yang kau bisa berikan kepada orang lain. Tetap bernilai. Jadikan hidupmu hari-hari ini bernilai. Bukan nilainya karena kau punya segalanya di dunia, tapi nilai hidup kita ketika kau bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama, itu sangat bernilai. Hari pagi hari ini 2 poin, ternyata masih ada poin satunya lagi ya saudara. Dan ketiga nanti saudara akan saya sampaikan. Terang itu harus berdoa. Kalau kau benar-benar ikut Tuhan, harus menghasilkan terang. Yang pertama kebaikan, yang kedua keadilan. Mari kita berdiri bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu. Kita minta hati seperti hatinya Tuhan. Pikiran seperti pikirannya Tuhan. Mari kita jaga hidup kita bisa bernilai. Bukan apa yang kau dapat, bukan apa yang kau jabat, tapi apa yang bisa kau kerjakan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang di sekitar. Haleluya. Terima kasih.
dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya Kau senantiasa ada bersama hamba-Mu. Kau jangan meninggalkan hamba-Mu seorang diri Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjadi hamba yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan teman-teman kepada gereja-Mu kali ini. Dan kami percaya punya rencana besar buat gereja-Mu ini Tuhan. Kau terus berjalan mujizat demi mujizat buat gereja-Mu ini. Sehingga gereja-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Kau berkati jemaat-Mu saat ini yang sudah hadir. Dan kami percaya yang jemaat menjadi sebagai pendengar di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan kesempatan dan Engkau memutuskan kesempatan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang doa dan ucapan syukur kami menyampaikan dalam suatu nama yang ajaib dan luar biasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua pelayan dan melayani hari ini. Dan mereka terus memiliki hati yang mengasih Tuhan, masih jiwa-jiwa, melakukan firman dengan segenap hati jiwa. Berkati mereka semua, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Berkati kami semua. Kami mau terang yang ada dalam diri kami. Kami mau berbuah kebaikan, bukan kejahatan. Kami mau berbuah keadilan ya Tuhan. Terima kasih jika hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang berlempau di sepanjang minggu ini memberkati. Yang bertambahnya usia mereka bertambah mengasihi Engkau Tuhan. Diberkati kota kami, bangsa kami diberkati Tuhan. Akhirnya sepanjang minggu ini semua dalam pertolongan Tuhan. Manakala usai ibadah ini kami pun akan pulang, Tuhan menolong kepada kami yang dekat yang jauh, semua dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati usaha pekerjaan bisnis, diberkati sekolah, kuliah dan pelayanan. Ketika aku di rumah, ketika aku keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan